Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang. Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Mari tetap ikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tertib. Tuhan Yesus memberkati. Semua kemurahan-Mu.
Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang. Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang.
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan masih diberi kesempatan, beri waktu, beri kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri untuk ibadah. Karena itu juga kita perlu persiapan spiritual supaya Tuhan memimpin ibadah kita, sehingga ibadah kita bisa merupakan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu saya undang semua jemaat yang di rumah maupun di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan mohon pimpinan Tuhan. Kita nyanyi datang, datang, datang. Datang, 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 datanglah ya Roh Kudus. Mari datang semua, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Haleluya, 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 haleluya. Bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dan anugerah kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini sudah memberkati kami. Kami bisa datang ke rumah Tuhan, kami bisa berdiri di depan altar Tuhan, walaupun di rumah masing-masing. Kami semua bersyukur karena kami bisa bangun hari ini dengan sehat. Kami bisa menikmati udara segar, kami bisa ada sebagaimana kami sekarang ada. Karena itu Tuhan, kami ingin menunjukkan bakti kami. Kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Kami ingin memuji-muji Tuhan. Kami ingin membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Karena itu ampuni segala dosa kami, ampuni pelanggaran kami, ampuni ketidaklayaan kami, dan ampuni segala sesuatu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Kiranya Roh Kudus menguduskan kami dan memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga dalam ibadah ini ada sukacita, karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bisa merasakannya, bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan berikan kami hati yang dengan tulus ikhlas beribadah kepadamu, dan kami boleh memuji-muji dengan sukacita surga. Tuhan, tolong juga Tuhan, supaya kiranya
apapun yang kami lakukan, pelayanan kami pagi hari ini, Tuhan layakkan, supaya pelayanan ini memberkati bagi kami semua yang hadir, bahkan kami semua yang mendengar, dan kami semua yang, oh Tuhan, melakukan dan melaksanakan ibadah ini. Kuduskan semua hamba-hamba-Mu, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya pagi hari ini lawatan Allah turun ke atas kami semua. Terima kasih kami boleh mengadakan ibadah ini dalam suasana peringatan 17 Agustus kemerdekaan kami. Kiranya Tuhan juga memberikan hati yang merdeka, bukan hanya fisik yang merdeka, tapi hati yang merdeka, pikiran yang merdeka, dan semua jiwa kami, roh kami dimerdekakan oleh Tuhan. Memberkati semua yang dipersiapkan, dan kami hendak memulai ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, semua kuasa lain yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah pagi hari ini melawat semua anak-anak-Mu yang mendengar, yang mengikuti, dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan menaikkan pujian. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul, mengadakan kebaktian. Tadi di dalam doa pembukaan, Bapak Gembala kita mengatakan bersyukur hari ini kita masih diberkati dengan kesehatan yang baik. Tadi pagi sebenarnya hari ini saya mungkin nggak bisa hadir di sini. Tadi pagi kira-kira jam 4, asam lambung saya kambuh. Saya udah nggak bisa apa-apa sampai pengen muntah. Saya bilang, Tuhan, hari ini hari Sabat, saya mau melayani, saya mau ke gereja. Tuhan tolong beri ke saya kekuatan. Sungguh ajaib, saudara-saudara. Saat ini saya bisa berada di sini. Kita bersama-sama melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita besarkan nama Dia. Hanya nama Tuhan yang layak kita puji. Dan dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab nama-Mu dalam hidupku. Tuhan,
Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Katakan, besar dan layaklah Kau Tuhan, tak dipuji. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah penguasa atas segalanya. Engkaulah penguasa atas bumi dan langit. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Bentuklah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia, tetap setia kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Tuhan yang setia buat kami semua. Haleluya, dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Kita boleh berada dalam kesehatan baik, itu karena berkat Tuhan. Kita telah diberkati dengan kesehatan yang baik. Mari kita katakan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita telah diberkati. Mari saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Seala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Tema bulan ini adalah kesetiaan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun memang kita tahu saat ini kita semua orang, tidak ada kecualinya, semua orang pasti dalam keadaan susah karena pandemi virus corona ini. Tapi di dalam kesusahan kita, dalam penderitaan kita, kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari kita punya kerinduan yang begitu besar untuk tetap datang di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak di gereja, kita di rumah, tetapi kita boleh tetap datang kepada Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh memuji, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita boleh rajin membaca firman Tuhan, karena semua itu yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadi iman kita. Kita boleh taat dan setia kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ini kita akan menaikkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Samson. Engkau setia. Mari kita tetap setia. Biarlah lagu ini boleh menjadi kekuatan iman kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tegaknya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Bunganya Engkau setia.
kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, senantiasa hadir menyertai dalam hidup kami Bapa. Baik di tengah masa kesulitan kami, di tengah banyaknya tantangan dalam hidup ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap puji-pujian kami boleh menjadi satu dupa yang harum bagi Tuhan, kembali menjadi berkat bagi setiap kami umat-Mu, sehingga kami terus nantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, dan kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah, sehingga setiap kami boleh dilawat Tuhan pagi hari ini.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan jalannya firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yalah, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh terus dipimpin Tuhan sehingga kita dapat beribadah pagi hari ini bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Kita akan buka bersama-sama kitab Mazmur pasal yang ke-18. Firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema tentang kesetiaan. Saya ingin mengajak kita melihat dari tokoh Daud. Mazmur pasal yang ke-18. Saya akan bacakan ayat-ayat ini mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Mazmur pasal 18 ayat 25 sampai ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak membahas definisi atau terminologi lagi tentang kesetiaan secara lebih detail. Karena minggu lalu juga sudah disinggung, kata setia itu dalam bahasa aslinya pistis, bisa diartikan dapat dipercaya. 2 minggu yang lalu juga sudah disampaikan melalui Bapak Pendeta Yusuf tentang definisi kesetiaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama mengenai karakter kesetiaan yang wajib dilakukan oleh umat Tuhan. Dan itu sangat melekat pada kisah perjanjian atau covenant. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan adalah salah satu karakter yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Saya buat PowerPoint-nya. Baik dia seorang yang masih kecil atau kanak-kanak ya, SD. Kalau anak-anak punya WA group itu biasanya namanya apa? Bapak Ibu pernah cek nggak WA-nya anak-anak Bapak Ibu yang masih kecil-kecil SD? Tulisannya apa? Best friend forever. Wih, best friend forever nih, jadi teman selamanya. Ya. Tapi tahu-tahu 1 minggu kemudian udah berubah tuh nama grupnya. Gak tahu lagi buat lagi grup apa gitu ya. Nah, bisa berubah nama-namanya. Kemudian menginjak remaja, pemuda, itu juga menuntut menjadi remaja-remaja yang setia dengan antar sesamanya, dengan sesama remaja pemuda. Menginjak SMP atau SMA. Nah, ini WA grupnya beda lagi dengan anak-anak tadi. Kalau anak-anak tadi best friend forever. Jadi kalau remaja pemuda dia pakai grup namanya grup gaul. Wah, grup gaul nih. Emang anak-anak remaja pemuda sekarang ini sukanya gaul-gaul ya. Ada lagi yang mungkin unik, grupnya tuh ngeprank. Wah, suka ngeprank nih grupnya ini. Challenge, tantangan-tantangan. Ya. Tapi ironisnya hanya karena masalah sesuatu yang mungkin ya namanya masih remaja pemuda. Ya. Secara emosi masih belum bisa stabil. Hanya karena masalah putus, salah satu di grup itu ternyata ada di dalam grup itu. Wah, akhirnya bubar grupnya, akhirnya ganti lagi berubah lagi namanya. Nah, itu remaja pemuda. Kemudian menginjak dewasa, mulai menjadi seorang pekerja atau berkarir. Itu juga sangat dituntut kesetiaan. Belajar menjadi pekerja-pekerja yang setia, berkarir dengan penuh kesetiaan, bergiat, berkarir demi berjuang demi karir. Bahkan hingga pada masa tua, kesetiaan itu juga sangat diharapkan. Senang kalau kita nonton di WhatsApp seringkali disampaikan, atau seringkali ada video-video, ada seorang kakek, ada seorang nenek yang masih bisa bergandengan sampai kakek nenek. Ya, saya sama istri saya ini suka guyon, saudara yang kasih Tuhan. Istri saya ini seringkali kok ngomong sama saya, nanti biar saya duluan ya Pak ya yang dipanggil Tuhan. Hah? Jangan dong. Saya doakan kamu usianya 99 tahun. Wah, 99 tahun. Jemaat senior kita dipanggil Tuhan luar biasa, mencapai usia yang jadi teladan buat kita dalam kesetiaannya ya. Almarhum Opa Halim. Nah, tapi anak saya Elda ini bilang kalau bisa nggak boleh mati. Wah, nggak boleh mati. Ini anak ya
Ya saya senang juga kalau kami nggak mati, kami mau berjumpa dengan Tuhan di atas awan. Berjumpa muka dengan Tuhan. Bapak Ibu mau berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka? Oh, betapa indahnya pada waktu itu. Ketika kita didapati setia sampai akhir, Tuhan datang pada kali yang kedua, kita bertemu dengan Tuhan di atas awan. Haleluya. Nah, itu anak-anak. Nah, jadi kesetiaan itu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga sampai dewasa, bahkan sampai tua, itu sangat diinginkan dan diharapkan. Terus, nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dunia ini karakter kesetiaan itu menjadi tuntutan bagi seorang yang baik berhati baik, dalam tanda petik ya. 2 minggu yang lalu Pak Pendeta Yusuf, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, bagaimanapun orang yang menganggap diri baik tetap dituntut kesetiaan, maupun juga berhati jahat. Berhati jahat juga perlu setia. Nah, kita akan lihat seorang bos mafia sangat menuntut sifat kesetiaan terhadap para anak buahnya tentunya. Sehingga anak buahnya itu pun dapat menunjukkan kesetiaan dirinya terhadap tuannya, terhadap bosnya ini, bos mafia ini, dan dia demi mau mengorbankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Sungguh ironis ya, kesetiaan yang berbelok. Nah, sifat kesetiaan dalam Alkitab sangatlah berbeda dengan karakter yang ada di dunia kita saat ini. Sifat kesetiaan yang ada di dunia itu berpotensi menjadi bias, sebagaimana kesetiaan yang dimaksud dalam ajaran Alkitab. Nah, di PowerPoint saya tunjukkan di situ bagaimana kesetiaan versi Alkitab dan versi dunia. Dalam ajaran Alkitab, ya, kita mau belajar untuk mengikut Yesus, itu menjadi keputusan kita, setia sampai mati. Bukankah firman Tuhan dikatakan berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka yang setia sampai mati, mereka akan beroleh mahkota. Nah, mengikut Yesus keputusanku. Ada lagunya minggu yang lalu kita nyanyikan, setia, setialah, setia sampai mati. Tapi ironisnya, di dunia ini ada orang mati karena dia mau jadi bos narkoba. Ketika tertangkap basah, ya siap mati, dia berani mati. Ironis. Kemudian ajaran Alkitab juga mengajarkan menderita. Setia menderita sekalipun mengikut Yesus. Ada dalam satu penderitaan yang berat karena Injil, memberitakan Injil. Dan tokoh-tokoh Alkitab juga para rasul, bagaimana mereka mengalami aniaya, mereka menderita karena Injil. Tapi ironisnya juga ada orang-orang di dunia ini dipenjara karena suka, mungkin karena memfitnah, hanya karena pencemaran nama baik, atau katakanlah yang sekarang ini lagi tren korupsi, tangkep. Ironis sekali. Wah, gua nggak masalah, paling di penjara cuma 2 tahun, tapi hartanya sudah karena korupsi sudah. Sungguh ironis, saudara dikasih Tuhan. Kemudian ajaran Alkitab juga mengajarkan rela dicemooh, kita siap untuk dicemooh, dihina, karena setia mengikut Yesus. Kembali lagi, sungguh ironis. Ada orang yang siap atau mau dicemooh karena apa? Suka ngember, permisi Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin suka ngegosip. Orang itu loh, wah, dicemooh. Itu ironis sekali. Banyak contoh-contoh sebenarnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita telah membahas sekelumit atau sekilas dari banyak fakta atau realitas yang ada di bumi ini, di mana kita hidup dan kita tinggal. Alkitab menunjukkan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia cenderung untuk melakukan perbuatan yang jahat dan melawan Allah. Kecenderungan manusia untuk melakukan dosa. Manusia berani menentang kehendaknya. Manusia berdosa lebih memilih mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan bahkan manusia tidak menyadari dirinya bisa menjadi budak iblis. Sehingga hidupnya itu bertindak, hidup dalam dosa. Sepertinya enggak puas, sepertinya enggak enak ini kalau enggak dalam dosa. Jadi budak iblis, Bapak Ibu kasih Tuhan. Menolak hidup untuk menuruti ajaran Tuhan, sehingga Allah harus menyatakan penghukumannya, murkanya kepada manusia berdosa di bumi ini. Dan sejarah menulis bagaimana kisah ketika Nabi Nuh, Tuhan izinkan penghukuman melalui air bah. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana iman Kristen mengajarkan tentang kesetiaan. Kita akan renungkan dan telusuri bersama-sama bagaimana seorang Kristen menerapkan sifat kesetiaannya pada Tuhan di tengah dunia yang berdosa ini. Kita akan mengawali dari perihal apa yang menjadi tuntutan Allah bagi bangsa Israel. Tadi di awal sudah saya singgung berkaitan dengan perjanjian atau covenant. Ya, kita melihat
di dalam PL ini. Dalam kaitan dengan perjanjian. Saudara, sebelumnya perlu kita membangun dan memiliki pemahaman bahwa Allah telah memilih bangsa Israel sebagai umat kesayangannya. Bukanlah sifat atau ini bukanlah sikap diskriminasi Allah. Melainkan dalam kedaulatannya, Allah memiliki kedaulatan untuk memilih bangsa mana yang Allah mau pakai untuk menjadi alatnya. Dan Allah memilih Israel atau pilihan itu jatuh kepada bangsa Israel. Allah memilih dan menetapkan bangsa Israel ini menjadi contoh, teladan atau model bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, di mana mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah Baal. Bangsa Israel ini hidup di tengah bangsa-bangsa yang menyembah para Allah ilah. Dan Allah memilih Israel untuk menjadi teladan, contoh bagaimana Tuhan akan bersikap dan Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, jika bangsa ini atau bangsa Israel ini membelot, tidak setia, maka Allah berlaku tidak setia. Allah menghukum bangsa Israel. Sebaliknya jika Israel atau bangsa Israel ini hidup taat dan setia, maka Allah berlaku setia pada umatnya. Kita bisa melihat salah satu contoh dan kita sudah baca tadi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18. Sebenarnya itu adalah kisah yang ditulis di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-22. Ada di referensi Alkitabnya. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab itu di bawah itu ada referensinya. 2 Samuel pasal 22 ayat 25 sampai 27. Nah, Bapak Ibu dalam ikatan perjanjian atau covenant ini antara Allah dengan bangsa Israel terhadap aturan yang sifatnya wajib dijalankan oleh umat Israel. Yakni umat wajib hidup dalam ketaatan. Dengan penuh kesetiaan tetap teguh berpegang pada perjanjiannya. Kita dapat melihat pengajaran Alkitab mengenai penjelasan alasan daripada perjanjian yang Allah sudah lakukan kepada bangsa Israel. Dan itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita coba lihat Keluaran 20. Keluaran pasal yang ke-20. Kita tahu ayat-ayat ini, kalau Bapak Ibu bisa ingat bagaimana tentang ke-10 firman. Dan juga banyak aturan-aturan. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini adalah sejarah di mana peristiwa di mana Allah telah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan negeri Mesir. Dan Allah perlu memberikan hukum kepada umat Allah, kepada umat Israel supaya mereka enggak hidup semaunya sendiri di tengah bangsa-bangsa yang menyembah Baal, supaya mereka terus tetap hidup menyembah kepada Allah, Allah Yahweh. Jadi bagaimana bangsa Israel ini belajar hidup dan mereka harus mentaati persyaratan-persyaratan perjanjian, persyaratan-persyaratan yang harus ditaati, hukum yang harus ditaati. Di pasal yang ke-9 yang 20 ini ada persyaratan secara umum atau secara umum ya, peraturan hukum-hukum secara umum, pun juga ada hukum-hukum secara khusus. Sebenarnya ini kita bisa menemukan ada satu struktur, istilahnya struktur perjanjian Sinai. Bapak kasih Tuhan, dan kemudian ayat di dalam Iman pasal yang ke-26 itu juga ada janji berkat dan kutuk bagi umat yang setia, bagi umat yang taat dan setia mengikuti mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya ada kutuk bagi umat yang tidak taat atau enggak setia terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita dalam teks Mazmur tadi, pemazmur kembali mengingatkan di dalam puji-pujiannya. Berisikan pengalaman Daud terlepas dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Pemazmur menyampaikan sebuah pengajaran yang sangat berharga, yaitu tentang konsekuensi hidup sebagai umat Tuhan. Bila umatnya berlaku setia pada Allah, maka Allah pun berlaku setia pada umatnya. Ketidaksetiaan umat itu bisa mengakibatkan penghukuman, bisa mengakibatkan kehancuran, hingga pada puncaknya bisa mengalami kebinasaan karena ketidaksetiaan. Karena penolakan atau melawan perintah Allah, kehendak Allah. Mazmur 18, tadi saya katakan kutipan dari 2 Samuel pasal yang ke-22. Dan ayat 1 itu merupakan acuan atau sumber yang dituliskan oleh pemazmur. Manakala Allah atau Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Tuhan berlaku setia pada hambanya yang setia, yaitu Daud.
Pertanyaannya bagaimana Daud menunjukkan kesetiaan hidupnya pada Tuhan. Nah, kita akan melihat ayat-ayat sebelumnya ya, tetap di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-18 tadi. Kita akan lihat ayat sebelumnya, ayat 21. Mazmur 18 ayat yang ke-21 dan 22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ya, ada di PowerPoint ya. Saudara, yang pertama yang dilakukan oleh Daud, bagaimana Daud menunjukkan sikap kesetiaannya kepada Tuhan. Daud hidup menuruti jalan Tuhan. Saudara, kata jalan itu dalam bahasa aslinya derek, bisa artikan jalan atau route. Sering digunakan dalam PL. Banyak tuh kata jalan Tuhan. Tapi ini menunjuk kepada jalan Tuhan. Menunjuk kepada satu jalan yang wajib dilalui oleh umat Tuhan. Tapi jalan juga bisa berbicara tentang cara hidup. Kelakuan, behavior. Kelakuan umat Tuhan. Jalan hidup orang benar. Seperti cahaya fajar dikatakan firman Tuhan. Ya, dalam Amsal. Nah, Bapak Ibu, ketika kita naik kereta api pasti lewat jalur rel kereta api ya. Kalau kita naik bus, mobil pribadi mungkin tentu juga lewat jalur mobil dan tidak lewat jalur rel kereta api. Udah naik bus lewat jalur rel kereta api, apa yang akan terjadi? Ya. Bayangkan saudara, jika kereta api yang kita naik itu enggak setia dengan jalurnya. Ya, memang juga kereta api bisa keluar dari jalur ya, karena apa nggak tahu, kecerobohan atau karena kelalaian dalam pengerjaan sehingga kereta itu tergelincir, terjadi kecelakaan. Bayangkan kalau mobil atau bus yang kita naik itu juga nggak setia pada jalurnya. Ya bisa jadi juga karena sopirnya ngantuk, terbelok, keluar dari jalur. Ya. Saudara, demikian menjadi anak Tuhan. Tuhan menentukan jalur, jalan yang harus ditempuh sebagai pengikut Tuhan. Tuhan telah menentukan jalur, jalan yang harus dilewati oleh anak-anak Tuhan. Alkitab atau firman itu menunjukkan jalan bagi kita sebagai pengikut Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Lihat Alkitab. Saudara, ilustrasi ini juga sudah sering, dan saya juga pernah singgung ilustrasi ini ya. Kita coba cari satu alamat, kita bisa tanya dengan Mbah Google ya, searching dengan Mbah Google. Sekalipun itu bisa salah, kita tetap coba searching aja, pokoknya Mbah Google dulu. Ya lumayan lah, itu lumayan sekalipun nyampainya di kuburan, itu pernah saya alami. Ya, ternyata di samping tembok itu ada perumahan. Nah, kita coba tanya. Minimal kita membutuhkan petunjuk manual supaya kita nggak tersesat menuju jalan yang kita tuju. Kalau kita nggak tahu, ya pokoknya jalan aja nggak tahu arahnya sebelah utara. Ya udah saya ke utara aja, ke utara yang sebelah mana? Nggak jelas. Tapi kita kan ada petunjuk manual melalui Google Map. Wah, oke, dapat. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab ini bisa menjadi satu petunjuk manual bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi bukan sekedar petunjuk secara manual, kita percaya bahwa Alkitab ini hidup dan berkuasa. Amin. Bapak Ibu percaya Alkitab adalah hidup dan berkuasa. Alkitab itu hidup dan berkuasa. Allah menciptakan alam semesta itu dengan firman-Nya sehingga semuanya itu jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu berpegang Alkitab, punya Alkitab. Jadi petunjuk manual bagi kita hidup di tengah manusia yang berdosa ini. Mari Bapak Ibu kita setia belajar baca buku petunjuk manual. Buku yang kudus, kitab yang kudus, yang kita percaya hidup dan berkuasa. Sanggup menuntun hidup kita di tengah dunia ini. Saya tidak tahu sejauh mana Bapak Ibu mencintai Alkitab Bapak Ibu. Saya tidak tahu sejauh mana Bapak Ibu setia baca Alkitab setiap hari. Pagi, siang, sore, atau mungkin malam hari di waktu yang senggang. Ya. Tadi pemimpin pujian sempat menyinggung, setia baca Alkitab. Ya.
Bapak Ibu kasih Tuhan, mari belajar setia terus renungkan firman Tuhan. Daud hidup memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus hidup dalam perjanjiannya dengan Allah. Bangsa atau nenek moyangnya hidup terikat dengan perjanjian covenant. Dia harus hidup taat dan setia terhadap hukum Tuhan. Makanya hidup Daud pun mengalami keberkatan. Daud hidup mengalami kemenangan demi kemenangan sebagai raja. Kita lihat dulu, yuk, 2 Samuel. 2 Samuel, kembali ke 2 Samuel ya. Samuel 22. Ketika saya baca ayat-ayat ini, serasa saya, wow, luar biasa penyertaan Allah terhadap Daud itu begitu luar biasa. Sehingga Daud mengakui Allah berlaku setia ya, terhadap orang-orangnya yang berlaku setia. 2 Samuel pasal yang ke-22, kita baca ayat yang 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Mundur ke pasal 21 ya. Pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin. Perhatikan di sini, sampai Daud menjadi letih lesu. Bagaimana Daud harus berjuang, dia harus menghadapi peperangan demi peperangan, dan dia dikatakan firman Tuhan sampai letih lesu. Untuk mendapatkan berkat Tuhan itu nggak enak-enakan, tetapi ada satu perjuangan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Berjuang, tanggalkan keinginan daging kita. Tanggalkan keinginan kita. Kita mau belajar melakukan kehendak Allah, keinginan hati Allah. Kadangkala waktu 24 jam Tuhan sudah berikan, kita sikat habis untuk diri kita. Baca Alkitab sudah enggak sempat. Maaf Tuhan. Bagaimana kita mau merenungkan hukum Tuhan? Bagaimana kita mau belajar firman Tuhan? Kalau kita belajar merenungkan firman Tuhan enggak sempat lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita berikan waktu mungkin hanya 5 menit, 10 menit, itu sangat berguna buat rohani kita, buat pertumbuhan iman anak-anak Tuhan di tengah pandemi ini. Sekarang mungkin kita sepertinya enak, kerja di rumah, nggak diawasi oleh bos, ibadah di rumah, Bapak Gembala nggak tahu, hamba-hamba Tuhan nggak tahu, aktivis pelayan Tuhan nggak tahu. Udahlah, pokoknya kan aku ikut ibadah. Sudah diajar aturan, yuk belajar ikut ibadah dengan benar ya. Kemarin saya mengikuti ibadah KKR misi. Memang ketika kita belajar untuk setia beribadah, kita belajar untuk mengikuti ibadah, dan kita mau diberkati di dalam ibadah, ada tantangan dan banyak tantangan. Betul nggak Bapak Ibu kasih Tuhan? Bapak Ibu mau ke tempat ini pun juga kadang bisa diizinkan hadapi tantangan. Berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Ada corona, di gereja ketemu corona nggak ya? Kita berdoa. Kemarin saya mengikuti ibadah secara streaming di YouTube. Tahu-tahu laptopnya mati Bapak Ibu kasih Tuhan. Lagi khotbah ini. Waduh. Saya coba nyalain HP dong. Saya coba nyalain lagi laptopnya. Gangguan datang saudara kasih Tuhan. Itu bisa terjadi. Ketika kita belajar untuk hidup menjalani seperti hukum Tuhan, menjalani Taurat Tuhan, ajaran Tuhan, kita mau belajar setia ibadah. Ketika kita mau belajar untuk setia, saya percaya iblis tidak akan tinggal diam. Karena kita akan terus berusaha untuk digagalkan belajar setia mengikuti hukum Tuhan. Sehingga kita mundur, semakin lemah, rohani kita semakin lemah, akhirnya kita mudah kalah. Maaf hari ini saya nggak bisa ibadah, minggu depan maaf, masih sibuk banyak tugas nggak bisa ibadah. 1 bulan penuh nggak ibadah. Betapa sedihnya hati Tuhan melihat umat Tuhan. Bagaimana jiwa kita, bagaimana rohani kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud hidup menuruti jalan Tuhan, hukum Tuhan, aturan yang Tuhan sudah berikan kepada umat Israel dan nenek moyangnya. Bagaimana Daud pun belajar hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita belajar terus untuk menuruti ajaran Tuhan, hukum Tuhan. Saudara, jalan Tuhan adalah jalan yang sempit.
Apakah kita mau tetap setia di jalan yang sempit, yang penuh dengan tantangan? Banyak halangan, rintangan yang harus kita hadapi. Ataukah kita mulai berkata, Tuhan, aku mau jalan di jalan yang lebar. Sehingga lagunya bukan lagi suka-sukamu Tuhan. Bukan seperti itu. Suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku. Suka gue Tuhan. Saya akan katakan dengan iman dan komitmen kita. Kalau kita nyanyikan lagu mengikut Yesus keputusanku. Ketika saya nyanyi lagu ini seringkali saya meneteskan air mata. Satu komitmen Tuhan. Banyak hal yang akan saya hadapi ketika saya harus mengikut Yesus. Mungkin saat-saat ini kita tidak terlalu merasakan penderitaan dalam pengertian aniaya. Ya. Kita tidak tahu itu bisa terjadi. Bahkan ada di antara kita yang dipanggil Tuhan menjadi martir. Siap. Kita harus mengorbankan nyawa. Kalau Tuhan panggil kita sebagai martir. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Beberapa hari yang lalu dikirim di WhatsApp ya. Entah itu video, film atau apa. Ketika sudah dikalungkan pedang. Apakah engkau mau menyangkal Yesus? Kau percaya Yesus, mengikut Yesus atau menyangkal Yesus? Nah, kalau kita sudah diperhadapkan seperti itu, ya kita mungkin berdoa, Tuhan belum siap Tuhan. Atau aku siap Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar, kita mohon kekuatan Tuhan. Sehingga kita dimampukan terus untuk tetap setia, mengikut Yesus keputusanku. Kita berjalan di jalan Tuhan, di jalurnya Tuhan. Yang kedua, bagaimana Daud menunjukkan kesetiaan hidupnya pada Tuhan. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 di dalam kitab Mazmur tadi ya. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Hal yang kedua yang Daud lakukan, bagaimana dia menunjukkan hidup kesetiaannya pada Tuhan. Daud hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin sangat jarang khotbah tentang kekudusan. Bapak Ibu, saya pribadi terus berdoa dan belajar memohon kekuatan Tuhan. Mungkin dalam kita berjalanan iman kita diizinkan mengalami kegagalan. Kita bisa jatuh bangun. Kita berusaha untuk tidak melakukan, aku mau belajar untuk tidak ngegosip. Tuhan tolong, tahu-tahu besok bergaul ada temennya yang suka ngegosip, kita akhirnya ngegosip juga. Kalau kita mau belajar, keluar dari lingkaran itu. Jangan masuk ke dalam lingkaran itu. Karena lingkaran itu membuat kita akhirnya terbawa dengan gaya hidup seperti itu. Hidup mencemari diri, tubuh kita, jiwa kita. Hidup dalam kekudusan. Dan Daud hidup dalam kekudusan. Kata kudus dalam bahasa asli itu kados, yang berarti terpisah atau dipisahkan, dikuduskan. Saudara kasih Tuhan, pilihan Allah tadi sudah saya katakan bagi bangsa Israel itu dijadikan umat yang kudus. Di dalam kitab Petrus juga sudah dituliskan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saudara, bangsa Israel ini dipisahkan dari bangsa-bangsa kafir atau orang-orang yang menyembah Baal di sekitarnya. Jadi saya katakan bahwa Israel dijadikan untuk menjadi teladan bagaimana Allah memperlakukan umat pilihannya. Kita bisa bandingkan juga peristiwa saat Musa diutus Tuhan dalam Keluaran pasal yang ketiga yang kelima. Keluaran pasal 3 yang kelima. Ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir pada waktu itu di Gunung Horeb. Allah yang telah menampakkan dirinya kepada Musa atau malaikat Tuhan pada saat itu berkata, janganlah datang dekat-dekat, tanggakanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini bicara tentang kudusan, itu sesuatu yang sakral, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apalagi kalau kembali kepada Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau ada yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu bisa mati konsekuensinya. Hidup dalam kekudusan, sesuatu yang sangat sakral. Kudus. Nah, Bapak Ibu, sehingga waktu itu juga Musa
Dikatakan jangan datang dekat-dekat, karena apa? Bisa mati kalau Musa belum sudah diperingatkan. Nah, kalau kita juga coba tengok dalam pelajaran Kemah Tabernakel ya, ada ruang pelataran, kemudian apa? Ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada tirai, tapi tirai itu telah terbelah menjadi dua, dikatakan firman Tuhan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Nah, di ruangan maha kudus ini ada imam-imam, imam besar, 1 kali setahun mereka harus mempersembahkan korban, dan itu harus dikuduskan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke ruangan kudus, dia harus dikuduskan terlebih dahulu, karena kekudusan itu adalah sifat dan karakter Allah yang gak bisa dikompromikan dengan dosa. Sehingga imam ini harus dikuduskan dengan korban darah. Kalau ada satu kelalaian, imam besar ketika masuk ke dalam ruangan maha kudus bisa mati langsung di dalam ruangan itu. Menurut tradisi atau sejarah ya, itu ada tali. Mereka masuk tuh ada tali yang mengikat di kakinya. Kalau udah mati, nggak ada orang yang masuk ke dalam ruangan maha kudus, ditarik keluar. Nah, kekudusan itu satu hal yang sangat sakral di hadapan Allah. Bapak Ibu, bicara tentang kudusan kembali lagi, hari-hari ini, secara pribadi, lepas pribadi, apakah kita mau terus belajar dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan? Kita belajar menahan diri, mengekang diri kita, mengekang lidah kita, mengekang keinginan kita, ya, mengekang hawa nafsu kita yang kadang bisa muncul, mengekang, mencoba emosi kita. Kalau sudah marah, jangan sampai matahari terbenam. Dalam arti ketika kegelapan datang, ketika kita marah, kita nggak bisa kuasai diri. Bapak Ibu, dulu saya suka pergi ke sungai di Bengawan Solo waktu masih kecil, waktu masih remaja gitu ya, remaja menginjak muda, SMA. Saya kadang kalau bermain di sungai itu kan, pas lagi sepi siang, kalau saya lagi kesel saya teriak, wow! Bahkan saya juga pernah ketika saya melayani di Lumajang, saya pergi ke laut, samudra Hindia atau samudra Pasifik ya, yang di bawah itu. Kalau Lumajang bagian bawah. Lah, saya ingin berdoa. Saya mengalami tekanan yang begitu luar biasa ketika saya melayani di sana. Saya berdoa di pinggir laut, dan saya berdoa, saya dengan teman saya, rekan hamba Tuhan, waktu itu saya mau terbawa arus ketika saya harus melewati waduk luar biasa derasnya ke samudra. Ketika saya berhasil dan saya ada di pinggir pantai, saya berdoa, saya berlutut, di situ ada batu besar, saya berdoa di pinggir pantai. Enak saudara berdoa di pinggir pantai, mau ya berdoa di pinggir pantai. Kalau pergi ke pantai, jangan cuma senang-senang doang. Jangan cuma senang, aduh yang penting gue bisa, waduh jebur. Coba ambil waktu berdoa sebentar di pinggir pantai. Enjoy. Kita bisa teriak, Tuhan Engkau tahu kesulitanku Tuhan. Atau Tuhan, aku berterima kasih, berkat-Mu luar biasa. Ya, bukan hanya kesulitan, berkat Tuhan juga kita bisa bersyukur, kita bisa naikkan pujian. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar hidup dalam kekudusan. Ketika kita diperhadapkan dengan satu tantangan yang mungkin bisa membuat kita harus memilih, apa yang harus kupilih? Dunia, Tuhan. Dunia atau Tuhan. Kalau dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita akhirnya bisa jatuh, kita bisa mundur, kita bisa terhilang, kita bisa tersesat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini, hamba Tuhan juga masih hidup di bumi ini. Ya, saya nggak katakan kita akhirnya ya udahlah, saya nggak mau hidup di dunia. Ya mati berarti Bapak itu ngasih Tuhan ya. Tuhan izinkan, Tuhan berikan anugerah supaya kita hidup di bumi ini, memancarkan kekudusan Allah. Daud setia hidup dalam kekudusan. Dia memperhatikan hukum Tuhan, dikatakan hukum-hukummu kuperhatikan. Aku menjaga diriku supaya aku tidak jatuh dalam kesalahan. Bagaimana kita bisa mengerti ini manual hukum Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu peraturan firman Tuhan. Oh ini nggak apa-apa, nggak dosa kok.
Ya ibadah sekali nggak apa-apa lah, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali sebulan. Bagaimana? Bapak kasih Tuhan, rohani kita ini butuh makanan. Bukan hanya tubuh jasmani. Selama pandemi ini, istri saya ini guyon sama saya. Jangan-jangan nanti selesai pandemi orangnya udah gede-gede ya. Ini remaja-remaja udah gede-gede nih. Kenapa? Ya di rumah, belajar di rumah, makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar. Udah gemuk-gemuk. Saya nggak tahu nih, anaknya Pak Denny ini udah gede ya. Kesia, atau mungkin anaknya Burus nih nggak kelihatan ya, ada. Nah, Hanan, wah, Eren, Beren. Kadang saya rindu ingin ketemu mereka, melihat mereka. Ya tolong dong, kalau Zoom bisa ikut ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya mungkin dalam minggu ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk bertemu via Zoom, bersekutu via Zoom, melakukan pendalaman Alkitab via Zoom. Mari kita belajar isi rohani kita di masa pandemi ini dengan firman Tuhan. Jangan sampai rohani kita menjadi kering. Karena apa? Ya kalau saya sempat saya ikut ibadah, kalau nggak sempat ya saya nggak ikut. Kita mulai abai dengan kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu, dalam hidup Daud ia mengalami keberkatan dan kemenangan secara luar biasa. Karena ia belajar menurut jalan Tuhan, hukum Tuhan. Dan terus hidup menjaga kekudusan. Marilah kita di tengah situasi kondisi yang sulit ini, di tengah pandemi ini, kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Biarlah kiranya kita tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Dan terus setia belajar hidup untuk menjaga kekudusan. Dikatakan dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Wahai para remaja pemuda. Dengan apa engkau mempertahankan kelakuannya bersih? Tidak banyak sekarang anak-anak muda, atau katakan tidak sedikit, maksud saya tidak sedikit remaja pemuda yang berani terhadap orang tuanya. Tidak hormat terhadap orang tuanya. Bahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tetap setia berdoa, memohon kekuatan Tuhan untuk melangkah di dalam jalan yang Allah sudah tentukan. Sadari bahwa kita ini tidak mampu berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Marilah kita untuk berlari kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menuntun saudara dan saya, sehingga kita sampai pada tujuan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, di dalam kerajaannya yang kekal. Saya akan tutup, sejauh mana kita menunjukkan kesetiaan dalam menjalankan perintah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, hamba-hamba Allah sangat mungkin gak tahu bagaimana hidup saudara dalam menjalankan hukum Tuhan, dalam menjaga kekudusan ini. Tapi Tuhan melihat jelas apa yang kita perbuat. Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat tahu apakah kita ada di dalam jalannya. Tuhan sangat mengerti apakah kita sedang dalam menghadapi satu kesulitan. Tuhan sangat mengerti kalau kita mungkin sedang dalam satu permasalahan, beban yang berat. Apakah kita masih bergantung, berjalan berdasarkan jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga membawa hidup kita ini tetap berkenan dalam perkenanan Allah. Kiranya Tuhan boleh terus menuntun kita dalam hidup kita. Kita bersyukur, amin. Kita akan berdoa. Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh merenungkan pribadi lepas pribadi di hadapan Allah. Kita boleh belajar mengevaluasi diri kita pribadi. Kita tidak perlu menunjuk kanan kiri kita orang-orang lain. Seringkali kita jatuh dalam satu dosa penghakiman. Terlalu mudah kita menghakimi orang lain. Mari kita belajar untuk melihat kepada diri pribadi kita. Sehingga setiap kita ini terus ada di dalam perkenanannya Tuhan. Kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapannya. Menjadi hamba-hamba yang setia di hadapannya. Saya rindu menyanyikan satu lagu, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu doa, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Aku tidak dapat jalan sendiri tanpamu Tuhan. Banyak hal, banyak tantangan yang aku hadapi saat ini. Kuatkan aku supaya aku tetap setia seperti hamba-Mu Daud. Berlaku setia karena aku percaya Engkau berlaku setia atas hidupku. Haleluya Yesus. Ku tak dapat jalan
sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, lagu ini lagu lama, tapi kita belajar. Jadikan doa kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah ini umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami sadari kami tidak dapat berjalan sendiri tengah dunia ini, Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, jikalau Bapak Ibu membutuhkan doa, silakan angkat tangan Bapak Ibu sebagai satu penyerahan di hadapan Tuhan. Jikalau ada di antara kita, mungkin kita sudah mulai berbelok, kita sadar, kita akui di hadapannya. Biarlah sinar Tuhan menerangi kita. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, kami sadar kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Engkau, Tuhan. Yalah, kiranya Tuhan Engkau beserta, Engkau terus memberi kekuatan kepada umat-Mu saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengangkat tangan mereka, sujud di bawah kaki-Mu, Tuhan. Engkau hadir dalam hidupnya, Engkau ada di dalam hidupnya, Engkau menyertai, Engkau menguatkan. Mampukan kami berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, hingga kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Mas Vinus yang telah menyampaikan renungan untuk memperkuat kesetiaan kita. Memang kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu setia kepada Tuhan. Hidup kita ada di jalan Tuhan. Saudara sekalian, minggu depan, ini tanggal 16 ya, minggu depan kita akan ada ibadah khusus merayakan ulang tahun kemerdekaan, ya mestinya kan besok. Tapi kan katanya orang kalau merayakan ulang tahun jangan maju ya, mundur. Ya itu sih kepercayaan orang. Tetapi saudara, kita akan merayakan, mendoakan khusus pada minggu depan. Karena itu saya himbau saudara yang hadir dalam ibadah, yang mengikuti ibadah pakai batik ya. Kita pakai batik, jadi supaya beda ya. Kalau tidak pakai batik tidak beda, tidak beda nanti seperti ibadah biasa. Luar biasa bahwa kemerdekaan kita usianya 75 tahun. Bertepatan nanti tanggal 17 September, GUP berusia 85 tahun. Beda 10 tahun ya. Hari ini sibuk beberapa saudara-saudara kita mempersiapkan KKR ulang tahun dan
ulang tahun kemerdekaan. Kalau saudara pengen melihat YouTube-nya, saudara bisa berhubungan dengan Pak Venus, ya. Kita doakan supaya GUP kembali mempunyai roh utusan. Nama kita adalah utusan Pantekosta, tapi roh utusannya sudah melempem, saudara ya. Saya sangat merindukan spirit bermisi itu ada di dalam hati setiap orang-orang yang menyebut dirinya anggota gereja utusan Pantekosta. Puji Tuhan, saudara, kita akan bisa merayakan itu, dan 85 tahun bukan usia yang sedikit, tetapi perjalanan GUP ini pasang surut, dan sekarang ini dirasakan sangat melempem. Melempem dalam arti apa? Tidak punya spirit mission, ya. Sebagai Pentecost Mission Church, kita kehilangan spirit missionnya. Karena itu mari kita kembalikan melalui hidup kita masing-masing. Kita sangat mendukung bermisi. Berita yang dapat saya sampaikan pada saudara, GUP Muara Karang telah bermisi di Nias, dan diharapkan gereja kita yang dibangun di Sirombu Nias akan selesai bulan Oktober. Ya, sebuah gereja di atas tanah 1000 meter, dan bangunannya kira-kira 200, kurang lebih 20 kali 15, 300 meter. Bisa menampung jemaat 100 orang, kira-kira sebesar ini. Ya, Tuhan memberikan dukungan terhadap keinginan bermisi kita dengan luar biasa. Saudara tahu, Tuhan mengirimkan banyak orang untuk ikut membantu membangun gereja ini. Saudara tetap doakan ya, supaya gereja ini berkembang, dan Tuhan kalau menghendaki, Tuhan kalau izinkan, kita pembangunannya tidak berhenti di situ, tapi akan terus membangun kelas sekolah minggu, sekolah PAUD di sana, dan poliklinik. Kiranya Tuhan memampukan kita menyelesaikan misi besar ini, ya. Memang saudara sekalian, saya tidak terlalu mengumumkan dan membebani saudara dengan pembangunan ini, karena kita memang sedang berjuang supaya gereja kita bisa lebih maju, ya, bertambah jumlahnya. Ada corona, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita, di tengah-tengah kita ada saudara Akel. Saudara Akel ini adalah juga beasiswa kita untuk beasiswa untuk sekolah teologia, dan dia sudah lulus S1. Mari kita kasih, ya. Jadi dia akan memperkuat pelayanan di GUP Muara Karang, khususnya di bidang remaja. Karena itu mari yang masih muda bergabung, karena Akhel ini juga belum tua, masih muda ya, dan dia akan mengkoordinir pelayanan remaja. Kita harapkan pandemi akan segera berakhir, walaupun masih lama, tetapi kita akan bisa melakukan kegiatan rutin ibadah. Karena itu saya himbau remaja, pemuda,
mari bersatu lagi untuk menyusun ulang sasaran-sasaran ke depan. Dan saya yakin tadi seperti Mas Winus katakan, remaja-remaja kita yang sekarang ini dikerem, tahu-tahu nanti jadi besar. Ya, kita nggak kerasa ya, cucunya Ibu Dede ini tahu-tahu juga sudah 1,5 tahun. Ya, waktu kita lihat masih baby, sekarang sudah bisa jalan ya Bu ya. Ya, waktu berjalan cepat. Karena itu kita juga tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dan dengan demikian kita akan, Saudara Achel akan dikirim untuk orientasi pelayanan. Nanti dikirim ke Nias dan ke Kalimantan Barat. Supaya dia tidak matang di rumah sendiri, tapi harus keluar lihat, ya, supaya dia juga bisa mempunyai satu wawasan. Doakan ya saudara, kira-kira bulan September Achel akan dikirim ke daerah-daerah. Puji Tuhan. Minggu depan kita masih beribadah bersama-sama. Dan saudara, saya umumkan jauh-jauh hari, pada minggu pertama September kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang ingin ikut perjamuan kudus, kita hanya muat kira-kira 30 seat ya. Karena itu saya mengharapkan saudara-saudara yang gilirannya datangnya masih giliran, menetapkan untuk hadir supaya kita bisa persiapkan tempat. Dan untuk perjamuan kudus yang sudah manula diizinkan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Itu yang saya umumkan. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama dengan menaikkan doa syafaat. Nah, sebelum kita naikkan doa syafaat, kita bersama-sama aku diberkati, kita memberikan persembahan, ya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan doa syafaat dan kita doakan teman-teman kita yang ada di rumah, saudara-saudara kita yang di rumah yang sakit dan yang sudah lanjut usia, supaya mereka semua tetap dipelihara oleh Tuhan, diberi sukacita, diberi damai sejahtera. Silakan.
Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan Khalik langit dan bumi, kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau karena kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami dipelihara, kami dijaga, kami dilindungi sedemikian rupa oleh Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tetapi karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk Pak Pendeta Muda Vinus, kiranya Tuhan akan tolong dan menyertai terus pelayanannya, dan ajarkan kepada kami juga supaya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi kepada kami tentang kesetiaan seperti Daud, biarlah hidup kami boleh berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami setia di dalam segala perkara, dan kami boleh taat di dalam melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga berkati Pak Handoyo sebagai gembala sidang kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pimpinan, serta hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar pelayanan hamba-Mu akan terus diberkati oleh Tuhan, sehingga semakin hari nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Pak Yusuf, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan dan kasih karunia Roh Kudus-Mu, supaya pelayanan hamba-Mu boleh semakin hari semakin diberkati, dan semakin banyak orang-orang yang diselamatkan karena pelayanan hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan tolong juga berikan kepada kami kesetiaan seperti Tuhan, karena Tuhan sudah setia kepada kami sedemikian rupa. Bahkan Kau sudah menyatakan kesetiaan-Mu sampai mati di atas kayu salib ya Tuhan. Itu menunjukkan kepada kami betapa besar kasih setia Tuhan yang tidak bisa dibalas dengan cara apapun juga, karena pengorbanan Tuhan sungguh-sungguh luar biasa bagi kami. Dan biarlah kami boleh belajar setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus juga sudah melakukannya itu bagi kami ya Tuhan. Biarlah jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong jemaat yang mungkin saat ini mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami berbagai-bagai penyakit, mengalami banyak persoalan di dalam kehidupannya, mengalami krisis-krisis yang kami tidak tahu Tuhan, tetapi Engkau melihat pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan mengasihi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan karena itu kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, agar Tuhan membukakan jalan kepada mereka yang menghadapi jalan buntu, agar Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang mengalami kesusahan, agar Tuhan juga membukakan jalan kepada mereka yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan berbagai-bagai masalah yang dihadapi. Tuhan, kami hanya dapat berserah kepada Tuhan. Kami hanya dapat berlindung kepada Tuhan. Kami hanya dapat mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menggerakkan jari tangan pun Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi corona ini. Kami menyadari sesungguhnya ya Tuhan, bahwa setiap saat pandemi bisa mengancam kesehatan kami. Oleh sebab itu kami percaya dan menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tidak ada seorang pun yang terjangkit tanpa seizin Tuhan. Karena itu kami percaya akan kedaulatan Tuhan, kami percaya akan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan karena itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk para pejabat negara, untuk Bapak Presiden dan wakilnya, untuk seluruh penguasa yang diberikan kekuasaan oleh Tuhan di negeri ini, agar mereka semua diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dan hati yang takut kepada Tuhan, sehingga segala keputusan yang dilakukannya sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan dapat memajukan dan mensejahteraan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Tidak ada satupun pemerintahan kami yang dapat mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, untuk memperkaya diri sendiri.
tetapi mereka semua benar-benar mengabdi dengan tulus untuk kebaikan, untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah ke dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk para gubernur, kami berdoa untuk para penegak hukum, kami berdoa untuk seluruh menteri-menteri dan anggota legislatif dan eksekutif. Kiranya Tuhan tolong mereka semua supaya mereka dipimpin dan disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga, tidak lupa berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis, para suster dan rumah sakit, puskesmas dan seluruh tempat-tempat yang diselenggarakan untuk pasien-pasien pandemi ini. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka semua dilindungi oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan biar kiranya obat-obat dapat menolong dan menyembuhkan mereka semua ya Tuhan, dan dokter dapat dilindungi oleh Tuhan supaya dokter, para perawat ini dapat dengan setia melayani pasien-pasien yang terjangkit corona ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya dan mempercayakan seluruh pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GUP yang telah berusia 85 tahun. Tuhan, kiranya Engkau tolong agar diberikan oleh Tuhan terus pimpinan, penyertaan, kekuatan dan semangat untuk terus dapat memberitakan Injil Tuhan. Apapun yang kesulitan apapun yang dihadapi, kiranya GUP boleh terus bersemangat untuk memajukan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya di Indonesia ini ya Tuhan. Pakailah setiap hamba-hambamu, pakailah para misionaris, pakailah gereja-gereja yang bermisi supaya mereka semua Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa di Indonesia ini, supaya banyak orang-orang diselamatkan ya Tuhan, karena pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan telah melindungi kami sedemikian rupa. Karena itu kami menaikkan hormat dan syukur kami. Haleluya. Kami alaskan kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga menyempatkan mendengar setiap doa anak-anak-Mu yang hadir di sini maupun yang di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan yang setia dan penuh dengan kasih akan menjawab doa kami sesuai dengan kebaikan dan kehendak-Mu. Tolonglah kami supaya kami semua selalu mensyukuri hidup ini, karena kasih dan kemurahan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk saudara Akhel yang sudah lulus. Tuhan berkati saudara kami ini untuk ikut dapat memajukan pelayanan. Tuhan tolong supaya dia dalam persiapan pelayanan ini dibekali oleh kuasa Tuhan dengan urapan Roh Kudus, dan kemanapun dia ditugaskan akan menjadi berkat. Terima kasih untuk Mas Vinus yang sudah menyampaikan firman. Berkati dan lengkapi hamba-Mu ini dengan kuasa yang dari atas. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Hari ini diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, juga kerabat-kerabat kami, Engkau sendiri yang akan memberkati. Berkati pekerjaan kami, barangkali pekerjaan kami sedang sulit, bukakan jalan. Tuhan, kalau pekerjaan kami sedang, oh Tuhan, membutuhkan kreativitas, biarlah kiranya Tuhan juga menambahkan itu kepada kami. Terima kasih, kami percayakan diri kami, seluruh jemaat, dan juga mereka yang ada di rumah.
Diberkati Tuhan, karena kami mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber selamat, yang menjadi sumber berkat sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pun selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di gereja maupun di rumah, persiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita akhiri ibadah ini, pulang ke rumah kita masing-masing dan kembali ke tempat kita di rumah masing-masing dengan anugerah-Nya Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang setia dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan ruang ibadah kita dan tempat ibadah kita.